Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Padahal kalau menurut logika, mendingan daftarin Korea atau Palacios aja nggak sih dibandingin Buchanan? Buchanan toh palingan baru siap tampil di bulan Januari, dan di Januari nanti kita bisa mendaftarkan ulang pemain-pemain di Liga Champion. Sedangkan untuk Korea dan Palacios, tenaganya sudah bisa dimaksimalkan ya, setidaknya sampai dengan tengah musim nanti. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat memulai pekan yang baru. Semangat ya teman-teman. Akhirnya gue sempat bikin konten lagi setelah absen sekitar 5 hari ya di minggu yang lalu, karena kebetulan gue sedang jadi panitia kedatangan Paus Franciscus. Anjay, belagu banget. Dan ternyata selama 5 hari terakhir ini, ketika gue tidak sempat ngonten, ada banyak berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Oke, kita mulai saja teman-teman. Berita yang pertama, 3 pemain penting kita masuk dalam nominasi Ballon d'Or 2024 teman-teman, yaitu Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu, dan Yann Sommer. Untuk Hakan dan Yann Sommer ini adalah pertama kalinya mereka masuk nominasi Ballon d'Or ya. Sedangkan untuk Lautaro Martinez teman-teman, tidak disangka-sangka ya, tidak terasa, ternyata sudah 3 kali masuk nominasi Ballon d'Or, yaitu 2 kali sebagai nominator pemain terbaik dan 1 kali sebagai pemain muda terbaik. Oh ya, untuk Yann Sommer, dia itu masuk nominasi sebagai kiper terbaik atau Lev Yashin Award. Dan satu hal yang perlu diingat teman-teman, usai final Copa America yang lalu, yang mana Lautaro Martinez menggendong timnas Argentina ya untuk menjuarai Copa America, saat itu Lionel Messi berujar siap memberikan dukungan kepada Lautaro Martinez, siap memilih Lautaro Martinez apabila sang penyerang sekaligus kapten kebanggaan kita teman-teman, Lautaro Martinez, menginginkan memenangkan Ballon d'Or. Lionel Messi sebagai kapten timnas Argentina siap memilih Lautaro Martinez. Mantap. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Apakah optimis Lautaro Martinez akan memenangkan Ballon d'Or? Kalau dilihat dari jagat media sih teman-teman, ini lebih banyak yang menjagokan Vinicius Junior dan Rodri ya. Kalau dilihat dari pencapaian mereka sepanjang musim lalu teman-teman, Vinicius Junior mencetak 26 gol 11 assist, kemudian menjuarai La Liga, Piala Super Spanyol, juara Liga Champion juga teman-teman. Tetapi satu kekurangan dari Vini musim lalu adalah dia tidak juara bersama tim nasional. Sedangkan untuk Rodri, wah ini dia lengkap banget. Walaupun catatan gol dan asisnya tidak banyak ya, ini relatif standar, tetapi wajar lah karena Rodri lebih banyak bermain sebagai gelandang bertahan. Rodri sepanjang musim lalu cuma mencetak 10 gol dan 14 asis, tetapi dia juara Liga, Super Cup, juara Euro ya bersama tim nasional Spanyol, dan menjadi pemain terbaik di Euro kemarin teman-teman. Dia sangat lengkap. Lalu untuk kapten sekaligus penyerang kesayangan kita, Lautaro Martinez, wah ini dari torehan gol dan assist jauh lebih banyak dibandingkan Rodri dan Vini ya. Lautaro sepanjang musim lalu mencetak 35 gol dan 8 assist, gokil. Kemudian untuk torehan gelar juaranya, mendapatkan Scudetto, Super Copa, Copa America, kemudian menjadi top skor Serie A, top skor Copa America, dan juga menjadi pemain terbaik Serie A musim lalu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari torehan gol plus assist dan gelar juara ya, baik bersama klub dan tim nasional, jauh lebih lengkap dibandingkan Rodri dan Vini. Tetapi sayangnya Lautaro tidak begitu banyak diperbincangkan, mungkin karena dia cuma bermain di Serie A. Coba ini Lautaro bermain di tim sekelas Madrid atau City, waduh pasti sudah digembar-gemborkan media. Kemudian lanjut berita yang berikutnya, dari sisi kanan kita teman-teman, wingback kanan asal Belanda, Denzel Dumfries, mampu bermain sebagai starter di tim nasional Belanda. Padahal di 3 giornata awal Serie A, dia selalu menjadi cadangan ya, selalu menjadi pelapisnya Darmian. Saat itu, gue berasumsi Dumfries tidak menjadi starter karena menunggu bursa transfer ditutup ya. Dumfries masih ada kemungkinan pindah, sehingga untuk meminimalisir risiko cedera, Dumfries tidak diberikan menit bermain yang banyak. Akan tetapi sekarang teman-teman, situasinya adalah bursa transfer sudah ditutup, lalu Denzel Dumfries juga sudah bermain sejak menit awal bersama tim nasional Belanda. Artinya dia juga sudah
sudah tidak meminimalisir risiko cedera. Namun teman-teman, sampai dengan detik ini Denzel Dumfries belum juga tanda tangan kontrak. Aduh, ini banyak gaya banget. Aduh, Dumfries sebetulnya dia maunya apa sih? Kalau kayak gini kan kita sendiri yang pusing ya. Karena kalau Dumfries tidak juga perpanjang kontrak sampai dengan akhir musim nanti, berarti dia harus pergi dengan gratis ya, kerugian finansial tersendiri untuk kita. Ini artinya teman-teman, Inter situasinya semakin terjepit ya. Harus menjual Dumfries maksimal di bursa transfer musim dingin nanti, yaitu sekitar 5-6 bulan dari sekarang. Dan itu pun harganya pasti sudah turun banget. Kalau berdasarkan berita La Gazzetta, mereka bilang begini: tawaran kontrak baru Inter untuk Dumfries senilai 4 juta per tahun telah diajukan sejak September 2023 yang lalu. Jawaban pasti dari fullback asal Belanda ini diharapkan diperoleh setelah jeda internasional. Tawaran dari Inter bersifat take it or leave it, ambil atau pergi dari Inter. Dan kalau menurut media FC Inter News teman-teman, di sini dikatakan bahwa Inter telah mempersiapkan diri jika Denzel Dumfries tidak ingin memperbaharui kontrak. Saat ini Inter mulai mengevaluasi beberapa nama potensial. Aduh, Dumfries banyak gaya banget. Akan tetapi untungnya teman-teman, kita tidak perlu mengkhawatirkan banget nih untuk posisi wingback karena Buchanan telah mulai berlatih di lapangan. Walaupun masih terpisah dari tim ya, tetapi setidaknya mulai bulan November-Desember nanti Buchanan sudah mulai bisa bermain lagi. Ini berita dari Gazzetta, mereka mengatakan bahwa breaking news, kembalinya Tajon Buchanan dari cedera diperkirakan lebih cepat dari perkiraan awal. Awalnya bek sayap itu dijadwalkan akan absen hingga Natal. Namun kini Inter mengharapkan sang pemain internasional Kanada dapat berlatih bersama tim di awal Oktober. Gokil, 2 bulan lebih cepat. Walaupun teman-teman, kalau menurut FC Inter News, apabila Buchanan sudah siap bermain, maka Carlos Augusto akan dikembalikan menjadi center back kiri sebagai pelapis Bastoni. Lalu kemudian Palacios akan menjadi center back tengah berotasi dengan Acerbi dan De Vrij. Ini artinya kalau Inter kehilangan Dumfries maka akan tetap mencari wingback kanan yang baru. Ya, apapun posisi Buchanan ya teman-teman, mau menjadi wingback kiri, wingback kanan, gue tetap berharap dia bisa segera nyetel ya. Karena di 6 bulan pertamanya bersama Inter di musim lalu, menurut gue penampilannya belum maksimal. Dan gue setuju sih sama FC Inter News bahwa kalau Denzel Dumfries pergi, maka kita tetap butuh mencari wingback kanan yang baru. Dan selain itu, dari sisi Buchanan, melihat penampilannya musim lalu, dia memang lebih cocok diproyeksikan menjadi wingback kiri. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman, terkait Liga Champions. Inter telah secara resmi mendaftarkan pemainnya ya. Dan yang mengejutkan ada nama Buchanan teman-teman, walaupun kondisinya masih cedera dan baru bisa kembali di akhir tahun ini ya. Akan tetapi ternyata Inzaghi lebih percaya Buchanan dibandingkan Korea teman-teman. Ada 2 pemain senior yang tidak masuk di daftar Liga Champions, yaitu Korea dan Palacios. Padahal kalau menurut logika, mendingan daftarin Korea atau Palacios aja gak sih dibandingin Buchanan. Buchanan toh palingan baru siap tampil di bulan Januari. Dan di Januari nanti kita bisa mendaftarkan ulang pemain-pemain di Liga Champions. Sedangkan untuk Korea dan Palacios, tenaganya sudah bisa dimaksimalkan ya, setidaknya sampai dengan tengah musim nanti. Dan sebagai pengingat saja teman-teman, perjalanan Inter di Liga Champions akan dimulai di minggu depan 18 September. Kita akan ada partai UE melawan Manchester City. Lalu untuk partai UE lainnya kita ada menghadapi Young Boys, Leverkusen dan Sparta Praha. Lalu untuk partai kandangnya kita ada menghadapi Red Star, Arsenal, Leipzig dan Monaco. Ini berarti di Liga Champions musim ini kita ada 8 pertandingan melawan 8 tim berbeda ya teman-teman. 2 pertandingan lebih banyak dibandingkan musim lalu. Kalau di Liga Champions musim lalu di format yang lama, di babak penyisian ya, di babak grup kita cuma memainkan 6 pertandingan melawan 3 tim berbeda. Lalu kemudian berita yang berikutnya lagi, ini ada data menarik dari FIFPro dan Football Benchmark teman-teman. Mereka memprediksi jumlah pertandingan yang akan dimainkan klub-klub Eropa dengan adanya format baru Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Ini menurut mereka ada 5 tim yang akan berubah secara signifikan ya untuk jumlah pertandingannya. Dan salah satunya adalah Inter. Di musim lalu Inter memainkan 49 pertandingan di seluruh kompetisi. Padahal untuk Coppa Italia kita terhenti di pertandingan perdana. Lalu untuk Liga Champions pun kita gugur di babak 16 besar. Nah itu kalau di total-total di musim lalu Inter bermain sebanyak 49 pertandingan. Dan di musim ini Inter diprediksi setidaknya akan memainkan 69 pertandingan. Gokil, 20 pertandingan lebih banyak dibandingkan musim lalu teman-teman. 20 pertandingan ini berarti senilai setengah kompetisi Serie A. Inzaghi benar-benar membutuhkan skuad yang dalam,
skuad yang kompetitif, pemain-pemain yang siap ditampilkan kapanpun juga. Lalu kemudian untuk tim lainnya, City dari 59 pertandingan menjadi 75, kemudian Madrid dari 55 pertandingan musim lalu diprediksi menjadi 71, lalu Munchen dari 49 menjadi 64 pertandingan, dan Paris Saint-Germain dari 55 sampai dengan 71. Kalau dilihat dari prediksi ini berarti City, Madrid, dan Paris Saint-Germain diperkirakan akan melaju jauh di Liga Champions maupun di Piala Dunia antar klub. Nah, menariknya lagi teman-teman, ternyata dengan adanya format baru Liga Champions dan Piala Dunia antar klub, ini impactnya bukan cuma ke klub ya, tentu saja juga pasti berimpact, akan berimbas ke pemain. Menurut prediksi FIFPro, ini ada 3 pemain yang akan sangat signifikan bertambah untuk jumlah penampilannya. Yang pertama ada Foden teman-teman. Di musim lalu, andai saja City tampil maksimal di seluruh kompetisi, itu Foden bisa tampil 72 kali. Nah, di musim ini kalau City melaju maksimal di semua kompetisi, maka Foden bisa tampil 77 kali. Lalu ada Valverde bersama Madrid musim lalu, andai kata Madrid tampil maksimal ya, melaju sejauh mungkin di semua kompetisi, maka Valverde sebetulnya di musim lalu bisa tampil 71 kali maksimal. Nah, di musim ini bisa 79 kali. Lalu Barella di musim lalu, andai kata Inter melaju jauh di Coppa Italia dan di Liga Champions, itu Barella bisa bermain maksimal 65 kali. Nah, di musim ini teman-teman, kalau Inter melaju sejauh-jauhnya di seluruh kompetisi, maka Barella akan tampil 79 kali. Wah, ini datanya FIFPro agak kurang akurat ya teman-teman. Harusnya jangan Barella yang dihitung, tapi Mkhitaryan, karena pasti Mkhitaryan tampil lebih banyak lagi dibandingkan Barella. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi terkait Mercato teman-teman. Ini ternyata Di Marco di bursa transfer yang baru saja ditutup kemarin diincar oleh Bayern Munchen teman-teman. Tetapi untungnya saja Di Marco dianggap sebagai pemain yang untouchable, tidak tersentuh, tidak boleh dijual. Fabrizio Romano mengatakan, breaking news, Bayern Munchen tertarik pada Federico Di Marco pada jendela transfer musim panas yang lalu. Akan tetapi Bayern Munchen dengan cepat memahami bahwa bek kiri tersebut tidak akan dijual oleh Inter, dan bahkan negosiasi sudah mati dari sebelum dimulai. Akan tetapi biar bagaimanapun juga pemain Italia tersebut masih ada dalam daftar transfer mereka. Waduh, jangan sampai Di Marco dijual. Lalu kemudian untuk Mercato ini ada terkait Jonathan David teman-teman. Jurnalis Calcio namanya Alfredo Pedula, dia bilang begini, Inter tertarik pada Jonathan David. Sang penyerang sebetulnya sudah ditawari ke Inter beberapa bulan yang lalu, dan bahkan sudah ada pertemuan untuk membicarakan peluang Jonathan David ke Inter yang bisa saja bergabung apabila Marcus Thuram dijual. Aduh, jangan sampai ngejual Marcus Thuram demi Jonathan David ya. Inter sebagai tim besar harusnya menambah kekuatan ya, jangan cuma gali lubang tutup lubang. Dan kalau menurut Tuttosport teman-teman, Inter, Juve, dan Barca semuanya tertarik untuk merekrut Jonathan David di musim panas yang akan datang. Jonathan David kontrak dengan Lille akan berakhir dan pembaharuan kontrak tampaknya akan semakin sulit. Saatnya Marotta bekerja free transfer teman-teman. Selain itu, untuk musim depan, Inter dikabarkan juga mulai melakukan pendekatan dengan pemain Leverkusen ya, Jonathan Tah. Ini Tuttosport mengabarkan, Inter tertarik pada Jonathan Tah yang menyatakan akan meninggalkan Leverkusen sebagai pemain bebas transfer di musim mendatang. Belum ada diskusi lanjutan, hanya saja sudah dipastikan bahwa Munchen dan Barcelona tertarik pada pemain tersebut. Wah, ini saingannya Munchen sama Barca kayaknya akan susah ya, terlebih pemain-pemain Bundesliga. Kalau pindah ya pindahnya biasanya ke Munchen. Dan kemudian yang terakhir untuk isu Mercato teman-teman, datang dari penyerang favorit kita semua, yaitu Joaquin Correa, yang ternyata selama pekan lalu sempat didekati oleh Panathinaikos. Jadi teman-teman, untuk jendela transfer Liga Yunani, liganya si Panathinaikos ya, itu penutupannya jauh lebih lama dibandingkan Mercato Serie A. Ketika Mercato Serie A sudah ditutup, nah jendela transfer Liga Yunani masih terbuka. Nah, dalam hal ini di pekan yang lalu ternyata Joaquin Correa sempat sedikit lagi lepas ke Liga Yunani. Ini Tuttosport mengabarkan teman-teman bahwa klub Yunani tersebut mencoba menyelesaikan kesepakatan Joaquin Correa dengan cepat sebelum batas waktu penyerahan daftar nama pemain ke Liga Eropa pada hari Rabu minggu lalu. Akan tetapi
Tapi usaha ini mengalami kegagalan karena Panathinaikos gagal menjual salah satu strikernya demi memberikan tempat untuk Joaquin Correa. Aduh, ini Joaquin Correa kayaknya bener-bener harus diruat ya. Susah banget, Inter gak bisa ngejual dia, Panathinaikos yang kesengsem juga kesulitan untuk mendapatkan dia. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.